Kenapa? Hai selamat siang semuanya, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Noel Amelia di Birmingham. Apa kabar kalian semua? Oke, vlog kali ini kita akan bahas mengenai seputaran kawin campur lagi, yang mana kali ini sangat spesial sekali karena saya akan mewawancara salah satu teman saya, Ma Ica, yang kalian juga pasti sudah tahu. Ma Ica itu adalah salah satu vlogger Indonesia yang tinggal di luar negeri juga. Ma Ica ini tinggal di Perancis. Jadi saya mau mengorek-ngorek sedikit melalui pertanyaan-pertanyaan ke Ma Ica seputaran menikah dengan bule. Kali ini spesialnya adalah bule Prancis. Jadi kalau kalian memang tertarik dengan bule dan siapa yang tertarik dengan bule Prancis, jangan kemana-mana. Nanti kita langsung ngobrol-ngobrol sama Ma Ica. Ikutin terus kita ya. Jangan lupa nanti subscribe ya channelnya Ma Ica. Ya, sekarang kita sudah sambung sama Ma Ica. Ayo Ma Ica, perkenalkan dulu dong. Mungkin barangkali subscriber di channel ini belum subscribe channelnya Ma Ica. Jadi ya silahkan diperkenalkan dulu bagi teman-teman di sini. Halo Teteh, kenalin nama saya Ica. Jadi orang Indonesia yang kawin campur juga sama kayak Teh Noe, tapi sama orang Prancis dan tinggal sekarang di Prancis. Saya juga ada channel YouTube, tapi lebih ke buat belajar bahasa Prancis sama lah kayak Teh Noe, kehidupan di Prancis gimana kurang lebih. Ya, nah gitu ya teman-teman, udah tahu ya Ma Ica itu siapa, dan jangan lupa nanti di subscribe channelnya. Oke, Ma Ica, ini langsung aja ya ke pertanyaan. Jadi ini bentuknya udah kayak kuis ya, bukan kuis gimana, tapi jawabannya cuma ada dua, setuju atau tidak. Tapi nanti harus dijelaskan sama Teh. Setuju atau tidak setuju, cuma itu dua jawabannya, tapi nanti harus dijelaskan ya. Oke, pertanyaan pertama nih, langsung aja ke pertanyaannya ya. Setuju atau tidak kalau bule Prancis itu paling romantis di antara bule-bule di negara Eropa lainnya? Belum pernah nyobaan atau Teh bule di negara Eropa lainnya, jadi gimana dong, nggak ada perbandingan. Menurut Teh Ica romantis apa enggak gitu aja? Gimana tuh sama? Tidak. Oh, kenapa? Jadi sebenarnya mah menurut aku mah sama aja ya. Maksudnya ada yang romantis, ada yang nggak romantis. Nah, kebetulan aku mah nggak rezeki dapetnya yang nggak romantis. Jadi kumaha tuh. Jadi dapetnya ya kebetulan yang nggak romantis. Tapi emang sih kalau dengar cerita kayak kebanyakan atau dari adik ipar misalnya atau teman-temannya suami, ini acara romantis lah. Suami teh kita belajar gitu dari mereka. Jadi aku memang rezekinya, kemarin nggak dapet yang romantis, tapi ada yang romantis banget. Aku tahu ada. Gimana ya pengalamannya sama bule Prancis aja, sama ada sih dari negara tetangga. Tapi ketahuan. Nggak romantis gitu ya. Kalau bule mah. Soalnya pertanyaan kayak gini karena dulu ya waktu ada teman gitu, cari tuh bule Prancis katanya, karena soalnya bule Prancis itu romantis gitu. Makanya saya mau tanya langsung nih ke Ma Ica nih. Gitu. Oke. Oh, relatif sih. Relatif ya. Oke, setuju atau tidak kalau bule Prancis itu paling suka mengkritik karena terlalu ideal dalam hal apapun? Setuju. Wow, setuju. Kenapa? Coba contohnya gimana? Mereka itu kritis ya, maksudnya memang kayak dari kecilnya udah diajarin untuk kritis. Kayak kalau istilah Prancis dari Descartes, kan Prancis terkenal dengan filosof, bla 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 segala macam. Salah satu filosof yang terkenal kan Descartes yang bilang je pense donc je suis. Saya berpikir maka saya ada. Itu benar-benar prinsip filosof Prancis yang banyak dipakai di seluruh dunia, dan di Prancis pun begitu gitu. Kebayangkan saya berpikir maka saya ada. Jadi semua hal itu kayak benar-benar memang kritisi gitu. Jadi maksudnya bukan mengkritik tapi nggak ada reasonnya. Bukan nyinyir istilahnya ya. Bukan nyinyir, tapi kalau ada suatu hal itu selalu dipertanyakan gitu. Kayak pernah saya bahas sama mahasiswa yang lagi doktora di sini. Kalau bikin skripsi, tugas akhir atau disertasi atau makalah ilmiah atau apapun di Prancis, itu di ujungnya selalu pakai kalimat tanya. Karena buat mereka masalah itu harus dibahas dengan ada ujungnya, tapi habis itu harus membuka lagi ke pertanyaan yang lainnya sekritis itu gitu. Jadi ya makanya wajar sih mereka
Jadi kayak setiap hal selalu dikritisi gitu. Ideal ya, mereka itu ya gitulah. Jadi selalu ada pertanyaan gitu. Jadi tahu ya kalau boleh Perancis itu mungkin kebanyakan seperti itu ya. Tapi dalam hal makanya kesannya mungkin salah satu klise bule Perancis yang nggak cuma di Indonesia ya, tapi di banyak lain negara lain, masuk di Eropa, selalu dibilangnya arogan. Arogan dalam artian kayak yang paling tahu, yang paling bener, yang snob. Jadi ya itu karena mereka kayak nanya. Alright, pertanyaan selanjutnya ya. Setuju atau tidak bule Prancis itu pelit dan perhitungan? Tidak. Aku tidak. Tidak ya. Iya, maksudnya yang pelit ada pasti ya. Pasti di mana-mana yang pelit ada. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri sih enggak. Dan kalau dari kebanyakan teman-teman juga rata-rata sih enggak ya. Maksudnya yang dilihat dari teman-teman sih rata-rata enggak. Setuju atau tidak? Bule Prancis itu lebih suka berlama-lama dalam hal-hal tertentu. Dalam artian misalnya tuh contohnya dulu temen ya pergi ke kafe, terus pesen kopi tuh, terus mereka bisa cuman satu kopi aja itu bisa duduk berlama-lama di situ sampai berjam-jam di kafe gitu. Apakah memang seperti itu atau ada hal-hal yang lain gitu? Apakah sebetulnya kayak gitu? Setuju. Oh ya, maksudnya kalau dari segi yang berlama-lama, tapi gitu. Sebenarnya bukan istilahnya jadinya bukan pelit sih ya Teh ya, tapi memang tradisinya gitu sih di sini. Misalkan kalau di sini tradisinya ya kalau ngopi bukan cuma sekedar untuk duduk ngopi, tapi untuk nongkrong gitu, untuk ngobrol, untuk apa. Terus di sini misalkan makan tuh lama banget Teh. Kecuali kalau makan siang yang memang pas lagi kerja ya, itu beda cerita. Tapi misalkan kalau makan sama keluarga itu lama. Aku ingat pernah ada bawa teman orang Indonesia makan bareng sama teman-teman orang Perancis. Dia tuh sampai bingung, kok lama banget sampai ngantuk dia bilang. Karena memang makan di sini tuh bisa berjam-jam kalau di sini makan. Misalkan kita makan mulai jam 12. Baru beres itu jam 3. Oh wow. Karena sambil diskus, sambil ngobrol. Karena momen makan atau ngafe itu momen untuk bareng sama teman, bareng sama keluarga. Kalau makan malam Natal, aduh jangan ditanya Teh, bisa sampai jam 2 pagi. Oh really? Oh my god. Maksudnya memang jadi sambil ngobrol, sambil diskusi, apa aja diobrolin. Jadi memang itu salah satu culture shock banyak orang Indonesia ya. Lama. Oh gitu. Alright. Berarti bener ya. Jadi ya memang they are taking their time. Alright. Untuk ngobrol, itu juga sempat terdengar sih dulu ya, itu salah satu budaya memang salah satu budaya unik dari Prancis ya, mereka berlama-lama bukan malas-malasan sih, tapi memang tradisinya seperti menikmati gitu. Menikmati waktu gitu. Alright, pertanyaan selanjutnya ya, masih banyak loh Maca pertanyaannya. Silahkan. Setuju atau tidak bule Prancis itu paling setia dibanding pria-pria bule Eropa lainnya? Misalkan Maica pernah dengar dari siapa atau siapa, apakah benar itu? Tidak. Kenapa? Balik lagi tergantung ke masing-masing ya. Kalau aku sih kalau suami alhamdulillahnya sepengetahuanku setia ya. Tapi nggak tahu ya. Nggak, aku percaya dong. Saya percaya. Cuman maksudnya kalau di Perancis cerita perselingkuhan, cerita libertin alias ganti-ganti pasangan secara bebas, open relationship, itu bukan cerita yang aneh gitu ya. Nggak aneh. Jadi kayak ada klub misalnya di Paris, ada beberapa klub malam yang memang khusus untuk pasangan yang mau ganti pasangan. Jadi aku misalkan datang sama suami, misal belum pernah ke sana karena itu aksesnya VVIP pisan, harus punya kayak kode, ada community lah ya gitu. Jadi kita kalau misalnya aku sama pasangan datang ke sana, ya duduk di sana, ya jadi pasangan membebaskan aku jalan
kissing atau akhirnya masuk kamar sama siapa, dan aku juga begitu. Jadi itu bukan hal yang aneh, bukan yang itu biasa banget lah di sini, istilahnya nggak, orang udah nggak shock lagi gitu kalau ada yang kayak gitu. Bagi kita mungkin shock ya. Tapi kalau di sini kayak udah biasa. Terus kayak beberapa cerita juga kayak presidennya juga pernah ada yang kayak selingkuh, bukan selingkuh sih, kayak pacaran lagi sama siapa terus diputusin, dan ya itu biasa aja gitu di sini. Karena buat mereka juga selingkuh kan bukan kriminal ya, selama akhirnya memutuskan hubungan sama pasangan yang sebelumnya dan langsung komitmen sama pasangan barunya gitu, nggak terlalu aneh. Terus kayak saking, maksudnya istilahnya gosipnya nih, kayak mungkin di Inggris juga ada radar, kalau orang kecepatan terlalu tinggi di potret nanti masuk dendanya langsung ke rumah kan? Ya itu ada. Dulu itu dikirim foto. Jadi kalau kita pas melanggar kecepatan di mana gitu, dikirim fotonya ada. Sekarang udah nggak dikirim lagi fotonya. Gosipnya nggak tahu ya bener apa enggak. Itu nggak dikirim lagi karena terlalu banyak skandal. Karena pas di foto itu fotonya entah si perempuan atau si laki-laki itu nggak lagi sama pasangannya yang legal gitu. Oke. Jadi begitu si surat dendanya sampai rumah ada foto, loh ini sama siapa? Oh my god. Jadi ya kalau dibilang sebenarnya sih kalau dari segi reputasi, bule Prancis reputasinya nggak setia. Nggak setia gitu ya. Oh dia. Soalnya dengar-dengar dulu ya, waktu ya dulu gitu sering chit-chat sama yang lain, bule Itali sama Spanyol ada yang ya? Ya, katanya mereka kan ini banget kan, terkenal banget gitu dengan selingkuhan dan seperti itulah, itu istilahnya. Oke, selanjutnya ya untuk mempersingkat waktu. Oke, setuju atau tidak